Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Yeni SPDI. Saya seorang guru agama yang mengajar di UPT SDN 31 Limumanis, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus saya mahasiswa PPG Guru PAI B2 UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL untuk pelaksanaan ujian kinerja atau UKIM saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana anak ibu? Tiket tadi? Tiket, Bu. Baik, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Syadran. Hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu akan menerangkan, yaitu anak ibu hadir semuanya. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca surat Al-Ma'un dulu, yaitu mulai ya, Nak, ya. Wala
2, 3. 7, 7, 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kebiasaan anak hebat. Satu adalah bangun pagi-pagi. 2 beribadah. 3 berolahraga. 4 makan yang sehat dan juga yang bergizi. 5 tumpukan hemat untuk belajar. 6 bermasyarakat. Dan 7 tidur cepat. Ayo terapkan untuk generasi emas. Baik, Ibu semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 2 ini anak ya. Nah, yaitu sekarang, nah Ibu, ini Ibu akan menanyakan kepada kalian. Nah, dan perhatikan di sini nak, yaitu hijrah itu pengertiannya adalah memutuskan atau meninggalkan. Jadi adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, yaitu dari Mekah ke Madinah karena tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, itu secara istilah. Kemudian sekarang mana Ibu perhatikan, ini ada, nah ini kalau kalian perhatikan, nah apa sih itu? Nah itu ada siswa. Nah, kalian pernah nggak melihat teman pindah sekolah? Pernah, Bu. Nah, pernah. Yaitu atau teman kalian pindah sekolah? Pernah? Nah, itu merupakan apa itu nak? Kalau pindah itu apa? Hijrah, bagus. Nah, jadi kalau pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, nah itu yang dikatakan hijrah. Nah, berpindah itu yang disebut dengan hijrah. Nah, bagus Ibu. Nah, kemarin Ibu telah membagi kalian yaitu
3 kelompok. Nah, yang kita bagi 3 kelompok yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ini. Yaitu kelompok 1 pembahasannya adalah tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keduanya adalah yaitu perjalanan kelompok 2 ya, tolong dicatat ya Ibu ya. Kelompok 2 yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kelompok 3 adalah tentang dampak hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu silakan duduk ke kelompok. Kelompok kemarin sidik di kelompok 1 letaknya nah, silakan duduk ke kelompok menghadap ke belakang. Silakan menghadap ke belakang. Bakunya saja kita ya. Buku ini tolong kalian lihat pembahasan kalian masing-masing kalian ya.
Apa alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, ulang lagi. Apakah alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, kelompok 1 siapa yang bisa menjawabnya? Nah, ada yang bisa menjawab? Salah. Silakan. Sidik. Silakan Sidik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Alasannya karena untuk menghindari Dari kaum apa ya Sidik? Bantu temannya. Dari kaum kafir Quraisy. Jadi apa tadi? Apa tadi katanya? Jawabannya untuk menghindari dari kaum kafir Quraisy. Bagus Sidik, yang telah bisa. Jadi kan hapus kepada Sidik. Nah, Sidik yang telah bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang kelompok 2. Tolong dibacakan hasil diskusinya. Nah, siapa yang ingin membacakan? Tunjuk tangan. Siapa yang ingin membacakan? Siapa nih? Sebutkan namanya. Nah, siapa? Suaranya yang keras. Nah, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Nah, maksudnya siapa namanya? Nama Faisal. Faisal, bacakan dulu kelompoknya Faisal. Bacakan kelompoknya dulu. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Jangan pegangan ya, ya. Muhammad SAW, Abu Bakar buat untuk selama 3 hari. Rasulullah dan sahabat melakukan perjalanan selama 8 hari. Ya. Sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal 26 Juni 642 Masehi. Ya. Jadi, nah itu adalah kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya ke kelompok 2? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Siapa namanya, Nak? Sebutkan namanya, tunjuk tangannya dulu. Saya, Bu. Nah, siapa namanya, Nak? Alicia. Silakan ya. Alicia akan bertanya kepada kelompok 2. Apa pertanyaannya, Alicia? Baiklah, saya akan bertanya ke kelompok 2. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad hijrah? Siapakah yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah? Ada yang bisa menjawab ke kelompok 2? Saya Bu. Silakan. Siapa namanya nih? Faiza. Silakan Faiza. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah adalah Abu Bakar Siddiq. Bagus. Berikan aplaus kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 3 tolong dibacakan diskusinya. Siapa yang membacakan di sini? Ya, silakan punya. Yang mana? Tadinya yang gue yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad SAW. Coba bacakan. Suaranya keluarkan, Nak. Dampak hijrah dalam sejarah Islam. 1. Perkembangan Islam di Madinah. 2. Perjanjian di Madinah. 3. Penyebaran ajaran Islam. Nah, jadi ada berapa dampak hijrah Nabi Muhammad SAW? 1 apa tadi? Dampaknya adalah perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua adalah perjanjian di Madinah. Yang ketiga penyebaran ajaran Islam. Jadi dampak hijrah Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan yang 3 tadi salah satunya? Baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Dampak hijrah tadi. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada berapa tadi dampaknya ya Bu? Ada 3. 1 adalah perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua, perjanjian Islam di Madinah. Yang ketiga, penyebaran Islam. Nah, ada 3 dampaknya. Siapa? Nah, sekarang Ibu yang ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan dampak hijrah Nabi Muhammad SAW yang satunya? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Dampaknya tadi? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Yaitu apa tadi? Coba lah.
dampaknya. Nah, siapa bisa? Siapa yang bisa? Nah, siapa sini bisa? Bisa? Apa tadi salah satunya? Hah? Ada yang saya tahu nggak? Siapa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ah, apa nak? Bagus, bagus untuk Alisa. Jadi salah satunya adalah perkembangan Islam di Madinah. Bagus. Berikan aplaus kepada nomor 1 sekali lagi. Nah, jadi, Ibu, sekarang baik kalian perhatikan. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita untuk hari ini ya, yaitunya tadi Ibu sudah menyebutkan kepada kalian, yaitu pengertian hijrah. Hijrah ini artinya adalah memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan hijrah secara bahasa adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan dengan para sahabatnya dari kota Mekah ke Madinah karena siksaan dari kafir Quraisy. Nah, itu secara bahasa. Kemudian adalah alasan yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah adalah pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdakwah dan memperkuat ajaran Islam. Yang ketiganya adalah melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy. Yang keempat, mencari tempat hidup yang lebih baik. Nah, itu adalah alasan. Kemudian tadi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW adalah yaitunya Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitunya pergi bersembunyi-sembunyi, yaitu pergi ke Madinah. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yaitu berhenti di Gua Sur. Berapa? Yaitu selama 3 hari di Gua Sur. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya kembali yaitu selama 8 hari. Sebenarnya perjalanan itu ditempuhnya adalah 12 hari. Nah, yaitu makanya sampailah Nabi Muhammad ke Madinah yaitu tahun ke-14 yaitu pada tanggal 26 Juni tahun 622 Hijriah. Nah, kemudian dampak hijrah Nabi Muhammad yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad SAW yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad. 1. Karena perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua, perjanjian di Madinah. Yang ketiga, penyebaran agama Islam. Nah, itulah pelajaran hari ini. Kemudian kalau sekarang Ibu sudah Ibu simpulkan ya. Sekarang Ibu ada KPD akan Ibu bagikan kepada kalian. Kalian tolong kerjakan KPD ini, yaitunya nih. Nah,
silakan ditulis. Ditulis dibikin. Nah, nanti ibu kasih waktunya 5 menit ya. Ya. Sudah? Isi lagi nak. Nah, tulis. Nah, betul lah. Sudah ibu. Nah, sini. Sudah. Ya. Sudah. Dengarkan ya nak, untuk pelajaran untuk depannya tolong kalian baca di buku ya untuk pelajaran besoknya. Nah, demikian saja pelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.